Shalom, perkenalkan nama saya Rainal Ponamun. Pada kesempatan ini saya akan review materi mengenai misiologi. Ini untuk memenuhi tugas UAS misiologi yang diberikan oleh dosen Memvio Pemikiran UPD. Jadi pengertian misiologi, bahkan istilah misiologi secara etimologi. Dalam KBBI, misiologi adalah merupakan istilah yang penting dalam lingkungan gereja sebab ada hubungannya dengan urusan pekerjaan penyiaran agama yang kaitannya dengan pengutusan para misioner keluar. Istilah misiologi berasal dari kata bahasa Latin missio, artinya utusan. Bahasa Inggris, Jerman, dan Prancis mission dalam bahasa Belanda missie dipergunakan dalam kalangan gereja Katolik. Gereja Protestan umumnya memakai istilah sending. Untuk menjelaskan istilah misi, penggunaan bahasa Inggris memakai dua kata, yaitu mission dan missions. Hakikat misi adalah manifestasi Kristus kepada dunia. Kristus datang memproklamasikan firman Allah. Hidup Kristus, bahkan Kristus sendiri adalah firman Allah yang diproklamasikan. Pelayanan Kristus merupakan ungkapan firman dalam tindakan sosial yang aktif. Missio Dei adalah pengutusan oleh Allah, di mana Allah sendiri yang bertindak sebagai subjek segala pengutusan, terutama pengutusan anaknya. Dialah pengutus agung. Missio Christi adalah pengutusan Kristus ke dunia dalam arti Kristus mengutusan murid-muridnya dan Kristus diutus Allah. Missio Christi juga adalah tugas yang dijalankan Mesias sebagai manusia biasa di bumi ini, di dalam kelahiran, pengajaran Injil keselamatan, kematian di kayu salib, kebangkitan dari alam maut, dan kenaikan ke surga. Kemudian missio Holy Spirit, Roh Kudus bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak adalah Allah yang esa dan benar, layak dipuji dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Misiologi adalah perjanjian lama dan perjanjian baru. Misi dalam kitab suci perjanjian lama berhubungan dengan kasih Allah. Di kasih Allah mencapai Israel serta menjangkau semua wilayah yang ada di luar garis batas wilayah Israel. Misi dalam perjanjian baru tidak bisa dilepaskan dari topik tentang kerajaan Allah. Jelas tak ada keraguan bahwa Alkitab menampilkan Allah mengutus banyak orang menjalani misi dari Allah. Dalam perjanjian baru, para murid diutus untuk memberitakan dan mendemonstrasikan kuasa pemerintahan Allah yang membebaskan dan menyembuhkan. Adapun beberapa pengaruh dalam pelayanan terhadap misi. Pengaruh pendidikan terhadap pelayanan misi, mempersiapkan cikal bakal calon misionaris, perkembangan pendidikan mempengaruhi pelayanan, dampak buruk akibat keliru memahami mengenai pendidikan. Dalam pengaruh keamanan terhadap pelayanan misi pun, daerah konflik, berbagai pelayanan misi kurang maksimal dan bahkan sulit dilakukan, yaitu di daerah konflik. Minoritas keamanan dalam hal menyatakan, menyampaikan dan kebutuhan terhadap suatu hal bagi kaum minoritas seringkali tidak digrubis. Berbagai contoh dapat kita lihat di negara kita sendiri, seperti adanya penyegelan gereja, bahkan berbagai bentuk kegiatan pelayanan untuk menyampaikan misi Allah di dalam Yesus Kristus. Daerah minoritas agama Kristen seringkali mendapat gangguan dari yang mayoritas, contoh pelemparan atap tempat ibadah. Kemudian hal ini menjadi faktor yang mempengaruhi pelayanan misi dalam hal keamanan. Keamanan pada suku pedalaman pun, keamanan di daerah pedalaman menjadi salah satu pengaruh dalam menjalankan misi, di mana ada begitu banyak daerah-daerah yang sulit untuk dijalankan misi karena masih banyak masyarakat percaya pada
tahayul atau membicarakan adat atau budaya mereka. Itulah hasil materi yang saya review. Sekian dan terima kasih.